Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak Anggi Saputra dalam layanan bimbingan dan konseling. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Pada kesempatan pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan bimbingan karir mengenai kenali bakatmu, pilih karirmu. Sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama berdoa agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Baiklah, sebelum memulai materi, Bapak akan memberikan sedikit penyegaran suasana atau ice breaking. Kuis tebak profesi. Di sini tersedia 3 gambar. Ayo tebak gambar profesi apakah ini? Kirim jawabannya ke Bapak ya. Tujuan layanan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian minat dan bakat. Kedua, siswa dapat mengenal faktor-faktor pendukung minat dan bakat dirinya. Ketiga, siswa dapat menemukan strategi atau cara mengembangkan minat dan bakat dalam dirinya. Keempat, siswa dapat menganalisis kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir. Pengertian minat. Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang digemarinya. Dengan kata lain, minat adalah kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibanding orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia, berupa kemampuan dasar atau potensi yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam sebagai bawaan sejak lahir. Bakat masih berupa bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Faktor-faktor pendukung minat dan bakat. Faktor-faktor pendukung minat dan bakat terbagi menjadi 2 bagian. Faktor yang pertama, faktor intern. Yang kedua, faktor ekstern. Faktor intern dibagi menjadi 2 bagian. Faktor bawaan atau genetik dan faktor kepribadian. Faktor bawaan atau genetik merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan genetik dari orang tuanya. Dari segi biologis, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan artistik. Faktor yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Faktor yang kedua, faktor ekstern atau faktor dari luar dari individu itu sendiri, yaitu faktor lingkungan. Faktor ini merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak.
Kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif dan terarah. Ketiga, lingkungan sosial. Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Jenis minat bakat. Jenis minat yang pertama, minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Kedua, minat profesional, minat keilmuan, seni dan kesejahteraan sosial. Tiga, minat komersial, minat pada pekerjaan, dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Keempat, minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, olahraga, dan lain-lain. Kelima, minat advokasional, minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Jenis bakat. 1. Bakat verbal, konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. 2. Bakat numerikal, konsep-konsep dalam bentuk angka. 3. Bakat skolastik, kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional, merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan programmer komputer. 4. Bakat abstrak, bakat dalam bidang abstraksi atau perancangan, bentuk, pola, desain, diagram, ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. 5. Bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. 6. Bakat relasi ruang atau spasial, bakat untuk mengamati, menceritakan pola-pola dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. 7. Bakat kecepatan, ketepatan, klerikal, keberbakatan dalam tugas tulis-menulis, ramu-meramu, untuk laboratorium, pekerjaan kantor, kesekretariatan. 8. Bakat bahasa atau linguistik, bakat dalam bidang penalaran analitis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, dan pramuniaga. Cara mengembangkan minat bakat. 1. Perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Kedua, perlu didukung latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Ketiga, perlu didukung lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat. 4. Perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada.
kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya. Kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu untuk sukses dalam bidang-bidang tertentu. Bakat dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang sangat mempengaruhi pilihan karir seseorang dan mendukung cita-cita atau karir. Dapat mempermudah seseorang menjadi sukses dalam profesi atau jabatan bagi si pemiliknya. Jika seseorang berbakat di bidang seni, ia akan sangat menikmati keberbakatannya dan diprediksi akan sukses sebagai seniman. Ia menekuni bakatnya sebagai seniman dan merasa puas dalam karirnya. Seseorang yang berbakat melukis dan terus mengasah kembangkan bakatnya, itu akan lebih mudah baginya untuk sukses dan puas sebagai pelukis. Untuk anak-anak Bapak, mari identifikasi bakat yang kalian miliki. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.